kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Yeskiel Fernanda Lasromanipuro. Saya Muhammad Ridho Hakiki. Saya Andika Dharma Satria. Saya Melda Yanti. Saya Naila Jaya. Saya Zahra Nisa Putri. Saya Anita Marani. Saya Bintang Kautar. Saya Dimas Enggit Sandi. Dan selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Yeskiel Fernanda Lasromanipuro dari program studi agronomi angkatan 2023 dengan NIM 050918232874. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara sedikit seseorang mengenai hak dan kewajiban negara. Saya sedang kopi dari hati. Oke, kita cari target dulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Mas apa tadi namanya Mas? Daniel. Oke. Boleh tahu kesibukannya apa Mas sekarang Mas? Kebetulan saya ini mahasiswa Sri Bukit. Saya dari Teknik Pertambangan angkatan 23. Teknik Pertambangan 23. Oke, berarti dari Fakultas Teknik. Berarti sudah dapat mata kuliah kewarganegaraan Mas? Kalau kewarganegaraan kebetulan ini baru semester 2 ini baru dapat. Semester 2 ini baru dapat. Ya, oke. Boleh dibesarkan dikit Mas suaranya nanti Mas ya? Saya mau bertanya nih Mas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Mas. Menurut Masnya itu apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Mas? Hak dan kewajibannya? Iya Mas. Kalau menurut saya hak untuk bernegara itu seperti kita ini dapat fasilitas dari negara seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan dari negara. Kalau kewajibannya mungkin seperti kita bayar pajak, misalnya kalau punya mobil lebih dari 2 gitu Pajak progresif. Iya, progresif. Sama kita menjaga keamanan negara, tidak buat onar gitu. Mungkin itu aja sih. Seperti di sini aja kita mungkin tetap bayar pajak PPN ya Mas ya. Iya. Oke, setuju Mas. Baik, mungkin itu aja sih Mas wawancara singkat dari saya mengenai hak dan kewajiban negara. Sekali lagi terima kasih Mas Daniel atas kesempatannya Mas. Perkenalkan, nama saya Andika Dharma Satria dari Prodi Agronomi. Kalau boleh tahu nama kakak siapa dan prodi mana? Nama saya Ilham Heriadi, saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menanyakan apa yang bisa dilakukan jika hak dan kewajiban dilanggar dari pemerintahan dan institut lainnya. Kalau yang saya ketahui, kalau kayak seperti itu mungkin kita bisa yang pertama laporan ke HAM, karena kan kita memiliki Komnas HAM, hak asasi manusia. Kita bisa melaporkan ke sana. Lalu yang kedua mungkin kita bisa meminta bantuan media, atau kita sekarang kan zamannya media sosial, mungkin kita bisa memanfaatkan media sosial melalui viral karena lebih cepat didengar mungkin untuk pemerintah ke atasnya. Mungkin juga bisa melalui politik, bisa melapor ke DPR, melapor ke MPR, seperti lembaga-lembaga yang ada di daerah situ. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisa Putri dari Prodi Agronomi. Sekarang saya bersama narasumber yang ketiga. Silahkan perkenalkan diri Kak. Halo semuanya, jadi kenalin aku Talita Saka Widyadana. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman. Kebetulan aku di sini lagi mengikuti PMM dan di sini aku di jurusan budidaya perairan. Baiklah Kak, di sini saya akan bertanya, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa negara? Menurut saya karena hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak terlepaskan. Jika kita mendapatkan hak, sudah pasti kita wajib melakukan suatu kewajiban. Contohnya kita mendapatkan hak untuk memeluk kebebasan beragama. Kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan negara, dan itu merupakan suatu hak dan kewajiban yang pasti dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Kak. Messi Kak, boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa? Dimas. Boleh wawancara? Boleh. Menurut Kakak, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban? Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut aku, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, agar bisa tercipta suatu keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat. Itu aja sih. Terima kasih Kak ya. Kalau di wawancara dah. Nama siapa? Media dari prodi apa? Dari Prodi Akuntansi. Kak, aku nih mau nanya, mengapa kita harus menjalankan kewajiban
sebagai warga negara? Menurut aku sendiri dengan kita menjalankan kewajiban kita akan selaras dengan apa yang akan kita dapatkan, dan itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Terima kasih ya kak. Ya. Mau nanya sesuatu kewajiban. Di sini saya akan menanyakan apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban secara warga negara itu tidak terpenuhi. Bila hak dan kewajiban yang terpenuhi, mungkin nanti terjadi konflik ya. Ada juga mungkin terjadi demo lah, ataupun yang sebagainya lainnya. Gitu ya kak. Iya ya. Mungkin secara individu atau sosial ya kak ya. Iya, dari individu. Oke, makasih ya kak atas wawancaranya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Aisyah. Saya mau nanya nih Kak, menurut kakak mengapa sih hak dan kewajiban negara itu harus berjalan dengan beriringan? Menurut opini saya, hak dan kewajiban negara itu harus berjalan dengan seimbang karena untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Keseimbangan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak-hak orang lain. Oke, baik, terima kasih Kak. Permisi Mbak, ini dengan Mbak siapa ya Mbak? Mbak ya, dari universitas mana ya Mbak? Universitas Kadir Bangsa. Jurusannya jurusan apa? S1 Farmasi. Saya boleh bertanya nggak Mbak tentang apa perbedaan hak dan kewajiban? Pendapat saya hak itu adalah yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban hal yang wajib dilaksanakan seseorang. Terima kasih Mbak. Misi ini Kak, aku boleh nanya nggak Kak mengenai hak dan kewajiban? Ya. Kenapa sih hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan? Kalau kata aku, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan, soalnya ada saling mengaitkan gitu, dan hak ini dimaksudkan yaitu memastikan kebebasan untuk sesama manusia, dan juga kalau maksud kewajiban itu adanya tanggung jawab atas tindakan yang mesti dilakukan, dan juga hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan, soalnya kalau hal tidak dilakukan maka hasilnya tidak akan maksimal gitu. Dan hak dan kewajiban itu memiliki maksud yang juga agak sama gitu kalau bagi aku. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.